Oke, balik lagi dengan TPB Santuy. Hari ini kita coba ngebahas soal-soal atau konsep mengenai relativitas khusus. Jadi ini teori yang dibikin oleh Albert Einstein. Sebenarnya ada dua teori ya, yang dia bikin itu ada relativitas khusus sama yang umum, relativitas umum. Tapi untuk anak tingkat pertama yang diajarin hanya yang khusus saja, karena kalau diajarinkan yang relativitas umum bisa gila. Oke, kita langsung saja masuk ya ke part 1 ini, jadi tentang relativitas waktu dan panjang. Kita lihat yang A. Jadi sebelum masuk ke soal, kita bahas dulu ya tentang konsep relativitas waktu, atau yang biasa disebut dengan dilasi waktu. Jadi apa sih dilasi waktu itu tuh? Dilasi waktu adalah kejadian di mana gini, peristiwa di mana selang waktu suatu kejadian itu bisa berbeda jika diukur oleh dua kerangka yang berbeda dengan kecepatan relatif. Jadi kerangka yang satu bergerak terhadap yang lain. Maka nanti kalau pengamat di kerangka yang satu ngukur misalnya 5 detik, pengamat di kerangka kedua bisa mengukurnya mungkin 3 detik gitu. Jadi beda, pengukurannya beda. Kenapa bisa beda? Karena mereka bergerak relatif. Dan kecepatannya sangat tinggi, mendekati kecepatan cahaya. Itu karena relativitas. Nah, dari waktu ada istilah yang disebut dengan proper time. Jadi akan ada pengamat yang mengukur proper time itu disebutnya waktu sejati. Pengamat yang mana? Proper time itu diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Atau bisa dibilang dia ada di kerangka yang sama, ada di kerangka yang sama dengan kejadian. Atau bisa dibilang juga bergerak bersama-sama dengan kejadian. Ya, dengan kejadiannya. Gitu. Jadi intinya adalah dia tidak bergerak terhadap kejadian. Atau dia ada di tempat yang sama, di kerangka yang sama dengan si kejadian. Jadi dia selalu ngeliat kejadiannya tuh nggak berubah tempat, nggak pindah tempat aja pokoknya gitu. Sebaliknya, kalau nanti pengamatnya itu bergerak terhadap kejadian, itu nanti bukan proper time. Nah, biasanya ini disimbolkan delta T0. Nah, nanti dilasi waktunya jadi seperti ini nanti. Delta T ini sama dengan gamma dikali delta T0. Ya, ini perubahannya waktunya. Jadi ya waktu propernya berapa, nanti kalau pengamatnya bergerak nanti jadi kayak gini, gamma kali delta T0. Dengan gamma, apa itu gamma? Gamma adalah 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya. Dan ini selalu lebih dari 1. Selalu lebih dari 1. Gitu, buat ngecek benar atau enggaknya. Oke, jadi ini rumus dilasi waktunya ya. Sekarang kita lihat penggunaannya. Kita lihat ke contoh kasusnya. Yang A ini ya. Jadi kita punya partikel muon. Ya namanya muon. Itu mirip elektron gitu ya. Namanya muon gitu. Waktu hidup partikelnya itu 2,2 mikrosecond. Diukur dalam kerangka diamnya. Artinya apa? Artinya gini. Kejadian kita di sini adalah muon hidup dan muon mati. Itu kejadiannya. Muon hidup kemudian mati gitu. Sebenarnya bukan mati secara fisik, tapi dia berubah jadi partikel lain gitu. Setelah 2,2 mikrosecond, partikel ini udah nggak ada, jadi partikel lain. Waktu hidup tuh seperti itu. Dan ini diukur di kerangka diamnya. Artinya apa? Kalau muonnya diam, waktunya segini. Artinya apa? Ini proper time-nya. Ya, jadi proper time-nya itu sih 2,2 mikrosecond. Ya, ini proper time-nya. Sekali lagi kenapa bisa proper time? Karena diukurnya diam. Jadi selama si muon hidup kemudian mati, itu diukurnya kita diam terhadap si muonnya gitu. Makanya ini proper time. Kalau dari sini kita lihat ada eksperimen muon dilakukan di sebuah lab. Muon ditembakkan dengan laju sekian 0,95 C. Oke, jadi ada muonnya sekarang bergerak. Tadi kan diam ya, sekarang bergerak. Dan lintasan lurus. Berapa panjang lintasan yang dapat ditempuh muon menurut kerangka lab? Oke. Jadi kira-kira kayak gini ilustrasinya nih ya. Jadi yang biru ini nih, misalnya partikel muon, ya ini gerak dengan kecepatan V, diukur dari kerangka lab, nyampe sini partikelnya mati, gitu. Jadi di sini partikelnya muncul nih hidup, di sini mati. Maka dia menempuh jarak sejauh L. Menurut kerangka lab, berapa gitu kan ya, berapa L-nya? Oke, kita tahu di sini bahwa L panjang ya. Panjang adalah jarak itu kecepatan kali waktu kan gitu aja. V dikali delta T. Ya. Nah, cuma datanya yang mana? Bukan yang 2,2 mikrosecond, bukan. Karena gini, ini waktu hidup muon itu ini menurut si muonnya sendiri, menurut pengamat yang diam terhadap muon. Nah sekarang orang di lab ngelihat muon bergerak, ya orang di lab ngelihat muon bergerak. Artinya apa? Artinya ada gerak relatif kan. Nah kalau ada gerak relatif maka yang bukan proper time, itu waktu delta t ini. Gitu. Jadi mengalami, jadi ada dilasi waktu. Jadi di sini orang lab akan melihat, orang lab akan mengukur delta t. Ya itu bukan delta T0 tapi gamma dikali delta T0 gitu. Ya jadi nanti L-nya ya berarti V dikali delta T.
V dikali yang ini, nanti jadinya gamma V delta T0. Kayak gitu ya. Ini jadinya nanti V delta T0 dibagi dengan gamma ya, gammanya ini. Jadi kayak gini ya. Nah ini masukin nih angka-angkanya. Nanti kita akan peroleh hasilnya ya, itu 2 km kira-kira. Setelah diubah satuannya ke satuan yang enak, itu jadi 2 km. Itu panjang lintasan tubuh muon sebelum dia meluruh gitu. Jadi di sini lihat ada dilasi waktu yang diukur oleh si lab. Oke, kita masuk ke yang B ya. Kalau yang B ini tentang relativitas panjang. Kita lihat dulu. Jadi orang biasanya nyebutnya kontraksi ya, kontraksi panjang. Ini kalau kontraksi panjang itu adalah panjang suatu objek atau jarak dua titik. Jadi bisa panjang satu objek atau jarak dua titik lah gitu. Bisa berbeda kalau diukur oleh dua kerangka dan kecepatan relatif gitu. Jadi kerangka satu gerak terhadap kerangka yang lain, yang satu mengukur misalnya panjang batang 5 meter, kerangka yang lain mengukurnya bukan 5 meter tapi 2 meter gitu, lebih pendek. Bisa jadi kayak gitu. Di sini pun ada istilah namanya kayak ini proper time ya. Di sini ada namanya proper length, panjang sejati. Dan simbolnya biasanya L0 ya. Ini pun sama. Kapan orang mengukur proper length? Kalau pengamat itu ada diam terhadap si objek, diam terhadap objek, atau ada di kerangka yang sama dengan objeknya, atau bergerak sama-sama dengan si objeknya, gitu. Maka dia akan mengukur panjang sejatinya, proper length-nya. Nah nanti perumusannya adalah L-nya kalau dilihat oleh pengamat yang bergerak itu bakal lebih pendek. Jadi nanti L0 per gamma. Nah gitu. L sama dengan L0 per gamma. Makanya disebutnya kontraksi karena dia bakal jadi lebih pendek dari panjangnya. Nah, kita lihat nih yang B, pesawat luar angkasa muon. Jadi muon di sini bukan partikel lagi, ini nama pesawat ceritanya. Dapat melaju dengan kecepatan mengerti laju cahaya. Pesawat ini berangkat dari bumi ke planet X, jaraknya 42 tahun cahaya. Diukur dalam kerangka bumi. Oke. Jika pesawat melaju dengan kecepatan sekian, tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai planet tersebut menurut si pesawat. Jadi kita di sini punya jarak nih ya, jaraknya 42 tahun cahaya. Oke, kita lihat dulu D sama dengan 42 tahun cahaya. Jadi ini satuan jarak ya kalau kalian nggak tahu. Ini tuh artinya untuk menempuh jarak segini perlu waktu 42 tahun oleh cahaya gitu. Jadi jauh banget. Kemudian ini punya V 0,92 C. Oke. 0,92 C. Lalu kalau dihitung gamanya ya, kita bisa cari gamanya itu nanti hasilnya 2,55. Jadi kira-kira gini setelah sini ya. Ini kita punya di sini ada bumi ya. Terus ada pesawat jalan dari bumi ke planet lain, planet X ini namanya. Jarak mereka D jarak D ini diukur oleh dalam kerangka bumi. Ya, dalam kerangka bumi ini D. Nah, oke, di sini. Kita lihat di sini ya. D di sini kan bisa dianggap jarak dua titik ya, jarak antara bumi dan planet X gitu. Nah, ini diukur oleh kerangka bumi yang diam terhadap si kedua planet ini. Jadi ini D ini nih, D di sini nih, ini proper length. Ya, ini proper length karena ini diukur dalam kerangka yang statis, yang diam gitu. Sedangkan si pesawat ini gerak. Jadi pesawat gerak ngelihat jarak ini berarti bukan proper, bakal lebih pendek gitu. Ya, pesawat gerak jadi ngelihat jarak kedua planet bakal lebih pendek, kontraksi. Jadi nanti waktu tempuhnya itu kan jarak dibagi waktu kan ya. Jarak dibagi kecepatan. Jadi nanti waktu tempuhnya itu nanti delta T sama dengan jaraknya. Jarak menurut si pesawat. D aksen gitu misalnya. D aksen per gamma. D aksen per V. Dan D aksen itu tadi kontraksi panjang. Si D ini. D per gamma berarti kan. Berarti D per gamma dikali V. Gitu. Ya. Nah kita masukin angkanya satu-satu. Nanti dapat ini 17,9 tahun. Gitu. Ini waktu tempuhnya. Waktu tempuh untuk mencapai planet ini 17,9 tahun. Jadinya lebih singkat. Kenapa? Karena menurut si pesawat, jaraknya jadi mengecil, lebih pendek. Karena kontraksi panjang. Seperti itu. Oke, sekian untuk mahasiswa kali ini. Semoga ini membantu kalian memahami soal relativitas. Cukup sulit, tapi jangan menyerah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.